Saya Khalid Zabidi, Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Airlangga. Setelah pengumuman PAN dan P3 yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ganjar dan Erik, serta komunikasi-komunikasi politik lainnya yang dilakukan oleh PAN dan P3 kepada pihak-pihak partai lain dan capres-cawapres lain, tidak membuat Relawan Muda Airlangga surut. Relawan Muda Airlangga tetap akan mendorong dan mencapreskan Airlangga Hartarto sebagai capres. Sehingga kami perlu melakukan langkah-langkah yang terkini, yang mutakhir, untuk membangun dan bisa mempengaruhi opini bahwa Airlangga perlu membangun koalisi-koalisi lain dengan partai-partai lain dan dengan tokoh-tokoh capres dan cawapres lainnya. Sehingga peluang Airlangga untuk maju di 2024 sebagai capres semakin terbuka dan semakin besar peluangnya. Airlangga sebagai capres dari Partai Golkar sama posisinya dengan capres-capres lain yang sudah dideklarasikan oleh partai politik lain. Misalnya seperti Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar. Mereka baru sebatas capres dari partai-partai politik yang mengusulkannya, belum menjadi satu pasangan capres-cawapres yang resmi yang diusung oleh suatu koalisi. Artinya masih sangat cair dan dinamis dan masih sangat terbuka lebar adanya konfigurasi-konfigurasi politik pasangan baru dari hal yang seperti sekarang. Karena kita ketahui politik di Indonesia ini, khususnya dalam pilpres penentuan capres dan cawapres ini, selalu pada last minute, seperti kejadian tahun 2019, dan itu akan menjadi faktor kejut buat beberapa pihak. Dan saya akan mencari peluang tersebut bahwa Airlangga Hartarto adalah unsur yang bisa menjadikan game changer dan membuat satu kejutan di akhir permainan pasangan capres-cawapres yang sah ketika mendaftarkan di KPU nanti. Relawan Muda Airlangga telah melihat dan mencermati dari dekat bahwa nama Airlangga Hartarto semakin hari semakin baik tingkat popularitas maupun elektabilitasnya. Terbukti dari beberapa survei yang menyatakan bahwa Airlangga Hartarto mempunyai elektabilitas dan popularitas tinggi dan juga kecocokan dengan seluruh pasangan atau tokoh-tokoh capres-cawapres yang lainnya. Tidak ada resistensi dari kelompok-kelompok politik, partai politik maupun dari pendukung capres-cawapres. Sehingga Airlangga punya peluang besar menjadi satu capres yang bisa membangun satu koalisi yang baik dan yang solid. Apakah koalisi yang sekarang sedang berada, yaitu KIB, atau nanti membangun bentuk alternatif koalisi yang baru atau yang lain. Dan Relawan Muda Airlangga pada tahun ini akan melakukan konsolidasi nasional Relawan Muda Airlangga kedua yang rencananya akan diselenggarakan setelah Lebaran. Mudah-mudahan Relawan Muda Airlangga dengan langkah-langkah politiknya, komunikasi politiknya, menyerap aspirasi dan menggalang opini, bisa ikut memberikan opini positif bagi Airlangga Hartarto dan bisa mempengaruhi partai-partai lain, mempengaruhi koalisi-koalisi lain untuk mempertimbangkan bahwa Airlangga Hartarto adalah capres yang layak dan potensial untuk dimajukan karena satu, Airlangga adalah pemegang tiket Partai Golkar yang mempunyai 12,31%,
Yang kedua ada Airlangga, orang yang berpengalaman, mempunyai prestasi, dan sanggup untuk mengatasi problem di depan mata, yaitu khususnya adalah mengenai pemulihan perekonomian nasional maupun pemulihan perekonomian global. Saya punya keyakinan bahwa Airlangga Hartarto akan segera menyatakan dirinya sebagai capres dalam Pilpres 2024 setelah Idul Fitri atau hari Lebaran nanti. Kita dorong, kita doakan deklarasi ini akan membuat peta politik Indonesia bisa semakin terbuka, mempunyai pilihan-pilihan calon presiden, calon pemimpin yang terbaik yang bisa dipilih oleh rakyat pada 2024. Dan deklarasi ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh segenap rakyat Indonesia. Sehingga deklarasi pencapresan Airlangga Hartarto beserta pasangannya dan koalisinya adalah suatu harapan dan suatu berkah buat peta politik Indonesia, juga buat rakyat Indonesia, sehingga kita mempunyai satu pasangan dan satu koalisi yang bisa bertanding pada Pilpres 2024 dan menjadi satu koalisi dan satu pasangan capres-cawapres yang terbaik. Dan tentu saja jika didukung oleh rakyat dan rakyat menentukan, bisa menjadi presiden dan wakil presiden 2024 nanti.